Ini bisa kalian cek sebentar di sini. Nanti saya mana? Kalau ditanya ini dapatnya dari mana Pak? Dari sini. Jadi kalian buka saja website BPS. Itu ya, nanti di halaman pertama itu udah muncul. Di situ ada tab gitu ya, ada tab di depan tuh ada kayak apa sih? Di landing page-nya. Bentar. Itu nanti akan kelihatan tuh informasi terbaru, ada berita resmi statistik, atau di bagian atasnya pun di tab-tabnya itu ada tuh, kalian bisa pilih ada berita resmi statistik secara khusus gitu. Dari situ nanti kalian bisa cek, banyak sekali yang ditampilkan gitu. Nah, yang mau kita bahas kali ini adalah terkait tentang perkembangan ekspor dan impor. Gimana sih perkembangan ekspor dan impor terbaru gitu. Ini dibuat 17 Mei 2022, bukan dibuat ya, dilaporkan 17 Mei 2022. Nah, data yang digunakan biasanya adalah data bulan sebelumnya, yaitu berarti bulan April 2022. Oke, boleh turun. Nah, jadi komponennya itu nanti kalau kalian lihat ada ekspor, impor gitu ya, yang akan disampaikan, dan neraca perdagangan barang. Kalau upah buruh itu kayaknya nggak perlu, nanti nggak perlu kita lihat, karena fokusnya kita ke ekspor dan impor aja untuk saat ini. Oke, bisa lanjut. Nah, untuk ekspor dan impor. Coba turun ke bawah lagi. Nah, nih, ada perkembangan harga komoditas. Kenapa nih penting ada data ini gitu. Kenapa penting ada data terkait perkembangan harga komoditas gitu. Ingat kalian waktu di materi terkait dengan GDP ya, kan ada yang namanya GDP nominal, ada GDP real. Ada yang masih ingat bedanya apa? Ada yang masih ingat? Sudah lupa Pak gitu. Nggak baik-baik mengingat masa lalu Pak. Harus move on ke depan Pak gitu. Jadi kalau di konsep terkait GDP nominal dan GDP real, ingat, kalau GDP nominal itu adalah GDP yang dihitung berdasarkan harga yang berlaku. Gitu. Sedangkan kan kalau GDP real atau GDP konstan itu berdasarkan harga tahun dasar. Jadi nggak ada tuh perubahan harganya. Nah, kaitan dengan ini apa gitu? Dengan data harga komoditas, gini, jadi kita tuh pengen lihat, misal nih nanti ada data, oh ekspor naik atau ekspor turun, atau impor naik atau impor turun. Nah, kenaikannya itu karena apa? Apakah karena faktor harga? Maksudnya faktor harga itu, apakah ketika ekspor naik itu disebabkan karena harganya naik, atau karena nilai, apa namanya, kuantitas ekspornya yang naik? Gitu. Nah, seringkali kenaikan ekspor itu disebabkan karena adanya perubahan harga komoditas tersebut. Makanya seringkali kalau di berita-berita itu bilang gini, oh ekspor Indonesia meningkat, salah satu faktor pendorongnya adalah karena adanya kenaikan harga komoditas. Gitu. Jadi kenaikan ekspor itu lebih disebabkan karena kenaikan harga komoditas, bukan kenaikan produktivitas. Bedain ya, karena bisa jadi kita itu jualan ya nggak nambah produknya, cuman misalnya 10 unit aja. Tapi karena harganya naik, ya kan berarti nilai akhirnya jadi naik kan, gitu. Jadi kita mau melihat itu. Kenaikan ini lebih disebabkan karena apa? Karena faktor harga atau karena produktivitas atau karena dua-duanya. Tapi kalau karena faktor dua-duanya mana nih yang lebih besar peranannya? Gitu. Gitu ya, makanya penting nih ada data-data seperti ini, perkembangan harga komoditas. Nah, biasanya yang dilampirkan di sini adalah harga komoditas yang memang ada harga internasionalnya gitu.
Karena nggak semua produk tuh ada harga internasional. Gitu. Ini biasanya memang harga internasional ini adalah barang-barang atau produk-produk yang memang memiliki peranan strategis di di perekonomian dunia gitu ya. Hampir semua butuh ini gitu. Kayak misalnya kan timah, tembaga itu kan dibutuhkan hampir semua negara gitu ya sebagai bahan baku industri. Termasuk minyak mentah, batu bara, CVO, ini kan sumber energi gitu. Jadi memang ini umumnya adalah produk-produk yang strategis lah gitu. Dibutuhkan oleh semua negara. Gitu. Makanya perlu dipantau nih kenaikan harganya. Gitu. Gitu ya. Jelas sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada, kita lanjut sebentar ya. Oke, kita lanjut ke next slide kalau nggak ada pertanyaan. Nah, ini apa nih? Perkembangan harga komoditas impor. Kalau tadi komoditas ekspor, ini komoditas impor. Ya, jadi ini beberapa produk yang seringkali diimpor oleh Indonesia nih. Ada gandum, kedelai, jagung, jeruk, pisang, daging sapi, sama LNG. Kenapa Indonesia masih impor kedelai? Kenapa masih impor jagung? Emang kita nggak punya jagung, kedelai, pisang, jeruk? Menurut kalian kenapa? Kenapa masih impor? Bukannya kita ini negara agraris ya, pertanian. Tapi masa kedelai aja impor? Masa jagung aja impor? Kenapa gitu? Kenapa? Kenapa? Ibaratnya ya, ibu kalian tuh udah masak nih, capek-capek masak, masih aja jajan pesan GoFood. Anak macam apa itu? Capek-capek dimasakin. Kecuali kalau nggak masak, nggak ada makanan di rumah, boleh deh tuh beli makanan di luar. Ini udah ada makanan di rumah, kenapa masih beli dari luar? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Kurang Kenapa kali nggak? Pak, berasa. Kenapa? Kurang kali Pak, kebutuhan. Kurang tercukupi. Kurang tercukupi. Atau enggak, kemungkinan harga impor lebih murah daripada kalau harga yang kita itu sendiri, tanam sendiri. Ini kayak bagus pakai analogi tadi deh. Misalnya tadi, awalnya ibu kalian udah masak, jadi baru kepikiran juga sih. Ibu kalian udah masak gitu ya. Terus kalian masih beli. Tadi terus Vito ditanya sama ibunya, Vito kenapa kamu masih beli dari luar? Terus kamu jawab, ya habis ternyata masakan dari beli lebih enak bu gitu. Terus harganya juga lebih murah. Mungkin awalnya ibu kamu akan marah tuh. Tapi lama mikir, oh iya ya daripada saya capek-capek masak, besok lagi beli aja deh. Gitu. Jadi nggak usah bikin lagi. Nah, tapi dari situ itu juga bisa menjawab pertanyaan Vito. Kalau misalnya nih, kamu terus beli dari luar, berarti kan kasarnya ibu kamu nggak ada produksi lagi kan? Bener nggak? Nggak bikin sesuatu lagi kan? Sekarang kamu jadi bergantung dari pihak luar. Nah, itu sama halnya dengan kasus di sini diimpor. Gitu. Kenapa? Ya betul, kita memang nggak bisa ngelarang orang untuk beli barang impor. Apalagi tadi alasannya, oh barang impor banyak yang lebih murah, banyak yang lebih bagus, gitu. Tapi masalahnya adalah, kalau semua orang jadi lebih pilih barang impor, gitu ya, nanti produsen dalam negeri gimana nih? Kan nggak menguntungin lagi buat mereka untuk memproduksi.
Mendingan si produsen ini ikut jualan aja. Ngerti nggak Mas, ikut jualan? Ya udahlah saya jadi importir lah, saya jadi distributor, saya beli barang impor terus saya jualin aja di dalam negeri. Stop produksinya. Dampaknya apa tuh? Dampaknya adalah bisa jadi karena nggak ada lagi produksi, gitu ya, mereka tutup pabrik nih, ya dampak paling gampang apa? Ya PHK toh, lapangan pekerjaan berkurang gitu. Tapi apakah impor itu selama tidak gitu? Nanti kita bahas di belakang dia ada juga. Jadi impor itu nggak selamanya buruk. Tapi betul basicnya adalah kegiatan perdagangan itu pada dasarnya itu suatu interaksi nih antar perekonomian di mana ketika apa ya saling mengisi satu sama lain gitu ya. Kalau umpamanya ada produk yang tidak bisa kita provide gitu ya, atau suatu negara tidak bisa sediakan, yang mau nggak mau dia impor. Definisi tidak bisa disediakan itu apa? Tidak hanya dalam bentuk fisik, maksudnya, oh nggak ada nih yang produsen dalam negeri yang bisa menyediakan misalnya apa tuh, mobil listrik gitu. Tapi juga, maksudnya gini, nggak cuma faktor itu, tapi juga dilihat nih, ada nggak produsen kita yang mampu menyediakan mobil listrik dengan harga terjangkau atau dengan kualitas yang baik. Karena kan konsumen nggak cuma melihat satu faktor ya, kadang dia membandingkan tuh, ini kualitasnya gimana. Apalagi di perekonomian terbuka kan semua boleh masuk ya, maksudnya barang impor boleh masuk, nggak dihalangi gitu. Kayak gitu. Ya, jadi impor nggak selamanya buruk, selama dia apa namanya ya konsepnya itu selama dia digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang belum bisa disediakan oleh pemasok dalam negeri gitu yang belum tersedia di dalam negeri gitu. Nanti ada lagi penjelasan selain dari segi konsumen tuh karena impor bisa jadi juga digunakan untuk proses produksi selanjutnya. Oke, nanti kita bahas next kayak gitu. Jadi ini beberapa produk yang seringkali diimpor dari luar negeri. Ya ada jagung, ada kedelai, berarti ya kedelai ini kan buat tempe ya. Gandum ini buat tepung-tepungan. Indonesia belum bisa bikin gandum memang, jadi mau nggak mau impor. Itu. Sedangkan jagung, Indonesia banyak jagung, tapi masalahnya adalah kenapa kita masih impor? Karena spesifikasinya gitu ya atau apa namanya kayak kualitas atau grade-nya itu jagung dalam negeri itu hanya bisa untuk konsumsi rumah tangga, belum memenuhi untuk dijadikan bahan baku industri gitu. Karena untuk proses produksi dia itu punya spesifikasi khusus, punya standar khusus gitu. Dan itu belum mampu dipenuhi dalam negeri. Jadi mau nggak mau harus impor gitu. Kalaupun ada di dalam negeri pasokannya itu nggak begitu banyak. Jadi tetap harus impor. Oke, next. Kalau nggak ada pertanyaan. Ini kinerja ekonomi sejumlah, oke. Kalau ini kan apa tuh kinerja ekonomi? Kalau di sini melihatnya dari data apa tuh di situ tulisannya pertumbuhan ekonomi ya. Jadi kondisi terkininya dilihat dari pertumbuhan ekonomi. Sebentar. Kalau dibandingkan gitu ya, ini year on year. Kondisi terkini kinerja ekonomi sejumlah negara mitra dagang utama. Nih, jadi yang perlu di-highlight adalah mitra dagang utama. Mitra dagang utama Indonesia siapa aja? Ada Tiongkok, ada Amerika, Korea, Singapura, India, Taiwan, Uni Eropa. Kenapa data ini penting? Karena ya sederhananya gini, kalau kalian misalnya buka warung gitu ya, kalian jualan ya buka warung gitu lah. Kan kalian kalau tetangga kalian misalnya pendapatannya makin tinggi, kan potensi dia belanja ke warung kalian juga makin besar ya. Gitu.
Sama halnya kayak gitu, ketika negara mitra dagang utama kita ekonominya makin membaik gitu ya, berarti interaksi atau kerjasama dagangnya nih berpotensi makin baik. Gitu. Makanya kalau kita lihat, oh Tiongkok nih di tahun 2022 mengalami pertumbuhan ekonomi 4,8% gitu. Berarti kan itu positif ya. Walaupun mungkin nggak setinggi jika dibandingkan tahun 2021 gitu. Nah, dia mengalami perlambatan. Nah, ini bisa jadi indikator nih. Oh, karena ada perlambatan ekonomi di Tiongkok, kemungkinan nanti eh, ekspor kita ke Tiongkok bisa terhambat nih, gitu. Karena kan mungkin demand di sana berkurang. Makanya kenapa penting untuk tahu perkembangan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi di negara mitra. Karena dia juga pasti akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian kita. Itu ya, jadi ada beberapa negara yang merupakan mitra dagang utama kita. Ada Tiongkok, Amerika, Korea, Singapura, India, Taiwan, Uni Eropa. Gitu. Gimana sih nentuin negara ini menjadi negara mitra dagang utama? Ya nanti kalian harus cek tuh data ekspor impornya atau total perdagangan gitu ya. Kalau total perdagangan itu adalah ekspor ditambah impor. Nah, kalian lihat setelah dicek data total perdagangan yang mana yang paling besar. Gitu. Yang paling besar ya ini, Tiongkok, Amerika, Korea, Singapura, India, Taiwan, dan Eropa. Gitu, kalau berdasarkan data. Gitu. Jelas nggak sampai sini? Bapak, tadi saya ketinggalan. Yang mana? Penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian mitra dagang. Oke, jadi tujuan utamanya adalah sebagai apa namanya ya? Karena gini, karena apa yang terjadi di negara mitra itu akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian kita. Gitu. Makanya kita penting tuh, perlu untuk tahu kondisi perekonomian negara mitra kita. Misal kalau umpamanya di Tiongkok lagi perekonomian melambat, ya kemungkinan dia juga akan berdampak negatif tuh terhadap perekonomian kita. Gitu. Atau sebaliknya, kalau Tiongkok lagi naik nih perekonomiannya, ya kemungkinan juga akan berdampak positif terhadap perekonomian kita. Gitu. Karena ada kaitan yang erat antara perekonomian satu dengan perekonomian lainnya. Terutama dengan negara-negara mitra dagang utama. Maksudnya negara mitra dagang utama adalah negara-negara yang memiliki peran dominan atau share dominan dalam perdagangan internasional dengan kita. Gitu ya. Karena kan misal gini, sederhana lagi ya, analogi nih. Kalian kan kalau buka warung, lagi-lagi warung sederhananya, kan ada orang yang belanjanya dikit, ada orang yang belanjanya banyak. Gitu dong. Kira-kira treatment kalian akan sama nggak gitu antara, misal nih kalau umpamanya tadi Clarissa punya warung, terus ada beberapa penjual, ada Vito, ada Julia, ada Astrid. Selama ini yang paling sering beli itu Vito sama Astrid. Julia mungkin beli cuman sebulan sekali lah. Kalau Julia besok nggak beli lagi kan mungkin nggak akan terpengaruh ya warung kamu. Tapi bayangkan misal selama ini Vito belanjanya bisa sampai dalam jumlah besar. Kalau tiba-tiba Vito stop belanja di kamu, otomatis kan warung kamu juga akan terpengaruh kan. Benar nggak, Clarissa? Iya, Pak. Ya, logikanya seperti itu. Nah, sama halnya di dunia internasional kayak gitu. Selama ini tuh yang sering banget bertransaksi sama kita itu Cina. Gitu. Cina menjadi salah satu mitra dagang utama kita. Jadi kalau ada yang bilang, misalnya gini, kan belakangan kita sering baca berita gitu ya, wah banyak nih TKI dari Cina gitu ya, semua serba Cina, apa-apa Cina, produk dari Cina gitu. Bahkan ada yang sampai ayo boikot Cina atau apa gitu. Mungkin nggak kita memboikot Cina kayak gitu? Mungkin saja gitu, tapi masalahnya adalah dampaknya gitu ya. Dampaknya maksudnya gini, pasti akan memberikan dampak yang sangat besar bagi perekonomian kita. Ya tadi,
ekspor kita selama ini sebagian besar ke Cina. Kalau umpamanya kita stop berhubungan dengan Cina, berarti kan kasarnya adalah ya kita nggak bisa jualan lagi sama Cina, kita nggak bisa dapat untung, tentu kita rugi. Belum lagi kalau dilihat dari impor, selama ini banyak loh produk yang masih diimpor dari Cina karena kita belum bisa menghasilkan itu, atau negara lain juga belum bisa menghasilkan, atau hanya Cina nih yang bisa menghasilkan tapi dengan harga yang murah jika dibandingkan negara lain. Kalau tiba-tiba kita stop dari Cina terus beli dari Jepang misal gitu ya, ya apakah kita siap bayar lebih mahal? Gitu. Berarti kan ongkosnya lebih mahal tuh. Jadi kalau ditanya mungkin nggak kita putus hubungan sama Cina? Mungkin, tapi ada biayanya tuh. Ada dampak negatifnya pasti yang muncul. Dan itu juga berlaku dengan negara lain. Makin besar gitu ya, ketergantungan kita terhadap negara tersebut, tentu dampaknya juga makin besar juga kalau kita misalnya putus hubungan. Gitu. Ya. Kebalikannya, kalau hubungan kita makin kuat dengan negara tersebut, tentu efeknya juga makin bagus. Akan semakin potensi untuk apa namanya ya, kita mendapatkan keuntungan juga makin besar. Tuh. Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Oke, Jelas, Pak. ya lanjut. Ini skip aja. Sebentar, balik ke yang tadi. Boleh. Nah, ini soalnya ada info menarik. Jadi, yang kedua ya, terutama yang berhubungan langsung terkait dengan kegiatan ekspor impor. Jadi, kemarin kan sempat rame tuh kasus minyak goreng gitu ya, sampai akhirnya Presiden Pak Jokowi mengeluarkan kebijakan untuk stop ekspor produk minyak goreng ke luar negeri. Kenapa kayak gitu? Karena kebutuhan di dalam negeri itu sangat tinggi. Gitu. Jadi sebelum diekspor, pastikan dulu kebutuhan dalam negeri terpenuhi. Makanya karena kasus kemarin itu harga minyak goreng naik gitu kan, terus langka juga, jadi mau nggak mau pemerintah harus membatasi. Di situ bilangnya pembatasan ya. Iya, bukan pelarangan, tapi pembatasan. Maksudnya pembatasan itu apa? Boleh ekspor selama kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi. Gitu. Jadi sisanya baru boleh diekspor. Kayak gitu. Nah, ini juga tentu kebijakan ini akan berpengaruh gitu ya. Pengaruhnya apa? Ya, nanti bisa dicek ekspor minyak atau CPO kita di misalnya di bulan apa nih? Ini kan sejak 28 April 2022. Nah, baru muncul nanti Mei itu biasanya. Mei atau Juni. Nanti bisa dicek data selanjutnya ekspor CPO di bulan Mei itu kira-kira naik atau turun. Nah, kalau berdasarkan data ini kan kemungkinan akan turun. Kenapa? Karena ada pembatasan ekspor. Gitu. Jadi kebijakan pemerintah seperti ini pun seringkali menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kinerja perdagangan suatu negara. Gitu. Tapi yang perlu kita ingat, nggak selamanya ekspor rendah itu juga buruk gitu loh. Memang tujuan utamanya kan kita pengen mengenjot ekspor gitu ya, tapi bukan berarti ekspor itu satu-satunya indikator indikator kesejahteraan suatu negara. Gitu. Ya percuma kita ekspor tinggi, tapi kalau harga di dalam negeri malah jadi mahal gitu loh, atau kebutuhan dalam negeri tidak bisa terpenuhi. Jadi kita nggak bisa tuh cuma pakai satu ukuran doang. Ekspor tinggi bagus gitu ya. Secara pada dasarnya bagus, tapi ingat gitu ya. Kita juga harus lihat kondisi lainnya. Kalau harga di dalam negeri masih terlalu mahal gitu ya, atau kebutuhan dalam negeri belum terpenuhi, ya sebaiknya
difokuskan dulu saja gitu ya untuk kebutuhan dalam negeri. Baru setelah itu kita bisa fokus ekspor. Gitu. Gitu ya. Oke, bisa lanjut. Nah, ini data perkembangan ekspor. Ada M2M, apa itu maksudnya M2M? M2M itu maksudnya dari bulan ke bulan, atau month to month, gitu ya, dari bulan ke bulan. Jadi kita bisa lihat perkembangan bulanan dari ekspor. Sedangkan YOY itu adalah year on year. Maksudnya apa year on year? Jadi misal nih, kita melihat data April 2021, maka kita bandingkan dengan April 2020. Terus dibandingkan lagi dengan April 2019. Jadi sama-sama April, tapi tahunnya berbeda. Itu year on year. Atau kalau ganti bulannya misal Mei 2022, ya berarti kita bandinginnya dengan Mei 2021. Dengan Mei 2019, Mei 2020. Bulannya sama tapi tahunnya beda. Itu year on year kayak gitu. Jelas ya, kelihatan bedanya? Jadi kalau dari sini ketika misalnya nilai ekspor Maret 2022 dibandingkan dengan April 2022. Ternyata datanya itu mengalami kenaikan nih. Ekspor kita mengalami kenaikan sebesar berapa? 3,11%. Atau dari 26,50 miliar US dollar naik menjadi 27,32 US dollar. Gitu. Ya. Itu untuk Maret April. Nah, kalau mau lihat lebih panjangnya lagi, gitu ya, itu kalian bisa lihat di gambar sebelah kanan itu perkembangan dari Januari 2021 hingga 2022. Gitu. Jadi sepanjang 2021 hingga 2022, peningkatan ekspor pada bulan April selalu lebih rendah dibandingkan dengan bulan Maret, dia bilangnya gitu tuh. Jadi April ini kemungkinan di April 2023 pun nanti kenaikan ekspornya itu lebih rendah jika dibandingkan Maret. Itu baru dugaan ya kalau lihat dari data historis. Itu yang dari bulan ke bulan. Sedangkan kalau dari yang tahun ke tahun, year on year, kalian bisa lihat di bawah tuh. Sebentar, Januari, April. Oke. Jadi cara bacanya begini ya. Kenapa itu sama-sama Januari gitu ya, tapi kok nilainya beda? Karena yang perlu kalian ingat, cara nyari rumus pertumbuhan itu apa? Waktu itu. Pertumbuhan misalnya ekspor 2000, sebentar. Misalnya kita pengen tahu pertumbuhan ekspor di tahun 2022. Ini bisa tahunan ya. Berarti kalian harus punya data tahun 2021. Nah, ekspor itu kan berarti kalian bandingkan tuh ekspor tahun 2022 dikurangi dengan ekspor tahun 2021 dibagi dengan 2021. Itu lihat pertumbuhan ekspor. Nah, kalau di kasus ini, month to month berarti kalian bandingkan. Misal nih, Januari yang paling atas ya, yang M2M, Januari itu di 2021 pertumbuhan ekspornya minus 7,53%. Kelihatan nggak tuh? Yang di awal, minus 7,53%. Itu angkanya dapat dari mana? Dapat dari kalian bandingkan dengan Desember 2020. Gitu. Terus kenapa yang bawah tuh angkanya 12,15%? Yang dari year on year.
Karena kalau ini kalian bandinginnya bukan dengan Desember 2020, tapi kalian bandingkannya dengan Januari 2020. Gitu. Jadi pembandingnya berbeda. Jelas sampai sini? Makanya kenapa angkanya beda. Gitu. Jadi 12,15 itu kita bandingkan dengan yang 2020-nya. Sampai sini jelas? Jelas, Pak. Oke, baik. Jelas, Pak. Oke. Jadi ini penting nih, kalian juga harus paham tentang penyajian data ini, karena kita sebagai, apalagi kalian ya sebagai mahasiswa yang udah belajar ekonomi, jadi harus kritis gitu. Kalau ada yang bilang, wah, apalagi kalau musim kampanye nanti ya, saya sering kali bilang kalau ada yang mau kampanye, wah sejak pemerintahan ini ekspor kita tumbuh sekian persen. Misal nih, saya mau pakai angka yang paling tinggi mana nih? Oke, ekspor kita tumbuh sekitar 64,13% tuh. Itu kan tinggi banget ya. Itu nggak salah, informasi itu nggak salah. Tapi pertanyaannya adalah, itu kapan ya tumbuh 64,13%? Oh, ternyata itu bulan Agustus. Itu cuma Agustus loh. Karena di bulan-bulan lainnya nggak setinggi itu. Atau bahkan mungkin secara rata-rata nilainya nggak setinggi itu. Gitu. Atau mungkin ada yang dari ini partai yang kontra gitu. Yang partai yang kontra dia pakai angkanya angka yang jelek, bisa oh selama masa pemerintahan dia ekspor kita negatif 14,25%. Pakai data yang atas mantuman. Ya nggak salah juga, betul memang ada kondisi di mana ekspor kita negatif, tapi itu hanya terjadi beberapa bulan gitu. Bulan lainnya positif gitu. Nah, poin yang ingin saya sampaikan itu, jadi data itu bisa dilihat dari berbagai jenis sudut pandang nih, tergantung tujuan kalian buat apa gitu. Nah, tadi kalau mungkin motifnya politis, ya mungkin yang ditampilkan yang bagus-bagusnya aja nih, yang kira-kira menjual yang mana gitu. Tapi kalau umpamanya motifnya buat misal buat menyusun kebijakan ke depannya gitu, seperti apa gitu, untuk memperbaiki kinerja ke depannya, ya kita harus lihat data yang lebih, apa namanya, yang lebih panjang lagi nih, trennya seperti apa gitu. Kayak gitu. Jelas sampai sini? Oke. Ada pertanyaan? Jadi jangan bingung ya kalau ngeliat angka-angka kayak gini nanti. Kalian cek aja, ini tuh data M2M kah atau year on year kah? Gitu. Sumber datanya beda atau basis datanya beda, nanti hasilnya juga bisa beda. Oke, lanjut. Nah, kalau di sini, kelihatan nih, ekspor Indonesia, sebentar, mana nih? Menurut sektor. Jadi kita mau lihat sektor mana saja sih yang selama ini memiliki peranan terbesar gitu, misalnya gitu ya, terhadap ekspor kita. Kalau dari data ini kan kelihatannya mana? Jadi untuk April 2022, sektor mana yang memberikan share terbesar atau sumbangan terbesar terhadap ekspor Indonesia? Sektor apa? Industri. Ya, sebentar.
Ya, jadi kalau dilihat dari data ini, sektor industri atau industri pengolahan adalah sektor yang memberikan sumbangan terbesar terhadap ekspor Indonesia ke dunia, yaitu sebesar 19,09 miliar US dollar, atau sebesar berapa persen tuh? Sebesar 69,86%. Ya, lebih dari setengahnya, yaitu disumbang oleh sektor industri. Sedangkan sektor lainnya itu nilainya bisa kalian lihat, misal migas hanya 5,25%. Pertanian, kehutanan, perikanan hanya 0,39 miliar US dollar atau setara dengan 1,44%. Gitu. Nah, terus kalau dilihat dari data ini, apakah Indonesia masih bisa disebut dengan negara agraris atau sebagai negara industrialis? Atau sebagai negara maritim? Mana yang benar nih jadinya? Menurut kalian gimana? Gimana? Kenapa eh, ekspor pertanian kok kecil banget ya? Bukan Indonesia negara agraris ya? Kok kalah sama industri? Apa udah bukan negara agraris lagi? Kenapa kira-kira? Jadi gini, salah satu apa namanya, apa ya? Kalau kita baca data, nanti kalian mungkin lama-lama akan terbiasa gitu ya. Jadi baca nggak cuma baca, tapi muncul tuh pertanyaan. Dari data yang kalian baca itu muncul pertanyaan lanjutan-lanjutan. Bisa aja beda-beda nih dari kalian, tergantung dari background kalian gitu. Tergantung dari tujuan kalian misalnya gitu. Jadi dari data yang sama bisa aja pertanyaan yang muncul tuh bisa beda-beda. Misal kayak saya tadi, saya concernnya kok kenapa ya sektor pertanian itu lebih kecil daripada industri? Bukankah Indonesia ini negara agraris gitu? Kenapa kontribusinya malah untuk untuk ekspor lebih rendah dibandingkan yang lainnya gitu? Atau bisa juga kalau kalian ada yang penasaran, loh bukannya Indonesia penghasil minyak terbesar di dunia gitu ya, tapi kenapa ekspornya kecil banget gitu? Atau bisa dilihat juga dari segi yang lain gitu, apapun itu bisa beda-beda. Nah itu muncul tuh pertanyaan-pertanyaan kayak itu, namanya skeptical atau apa ya istilahnya, timbul pertanyaan.
ya skeptis gitu. Itu salah satu ciri dari seorang peneliti gitu ya. Jadi harus skeptis. Kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Skeptis nggak selamanya buruk, selama tujuannya adalah untuk mencari kebenaran gitu ya. Nah, tapi dari sini salah satu yang bisa kita lihat tadi, kenapa Indonesia sebagai negara agraris nilai ekspornya untuk sektor pertanian itu lebih kecil dibanding industri pengolahan. Yang mungkin bisa dijawab adalah, ini mungkin ya, jadi bukan jawaban mutlak, tapi bisa jadi salah satu apa namanya, bisa jadi salah satu alasan kenapa itu terjadi gitu. Karena kalian bisa cek definisi negara agraris itu apa sih? Jadi kalau saya nggak salah, definisinya itu adalah negara yang sebagian besar penduduknya adalah petani. Gitu. Tapi apakah dengan banyaknya jumlah petani itu diikuti dengan produktivitasnya? Gitu loh. Produktivitas hasil pertanian? Oh ternyata tidak gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Karena sebagian besar petani di Indonesia itu adalah petani kecil. Maksudnya petani kecil itu apa? Petani yang mungkin lahannya kecil-kecil tuh. Atau kayak petani gurem, atau petani yang nggak punya lahan pertanian gitu loh. Beda dengan mungkin di negara maju tuh, yang atau kayak di Jepang atau Amerika yang petani itu punya lahan luas-luas. Udah gitu mereka ngolahnya secara modern. Jadi produktivitasnya juga tinggi. Gitu. Nah, pertanian di Indonesia itu bisa dibilang masih relatif sederhana atau tradisional jika dibandingkan dengan negara lain, di mana petani itu nggak sedikit, maksudnya petani kita itu masih lebih fokus untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Gitu. Ini salah satu kemungkinan ya, saya nggak bilang ini mutlak jawaban benar, tapi nanti kalian bisa cari lagi. Jadi petani kita itu ya bertani untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk bisnis. Ada yang bisnis tapi mungkin belum banyak gitu. Gitu. Karena itu sebagian besar petani di kita petani-petani kecil gitu yang mereka bertani hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Gitu. Jadi itu mungkin bisa menjadi alasan kenapa kontribusi sektor pertanian di kita itu masih relatif lebih rendah jika dibanding industri pengolahan. Gitu. Karena masih fokus untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri sendiri, di domestik. Gitu. Beda dengan industri pengolahan. Yang mungkin tujuan utamanya selain untuk kebutuhan dalam negeri gitu ya, dia juga untuk memenuhi kebutuhan ekspor. Apalagi industri pengolahan di kita kan nggak semuanya itu ini ya, maksudnya ada industri-industri yang berasal dari luar negeri. Kayak misalnya Samsung atau Honda, Astra gitu kan, mereka kan bikin pabrik di kita nggak cuman untuk pasar Indonesia, tapi juga bertujuan untuk memenuhi pasar ekspor gitu. Jadi memang tujuan dari awal mereka tuh untuk ekspor. Makanya mungkin nggak heran kalau kontribusi mereka juga cukup besar. Itu salah satu alasan. Masih banyak alasan lainnya. Bisa jadi karena nilainya dari segi value gitu ya. 10 kilogram dari produk pertanian itu nilainya bisa jadi jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan 10 kilogram dari industri pengolahan. Ya, jadi mungkin sama nih produktivitasnya sama-sama tinggi, tapi dari segi value lebih tinggi dari industri pengolahan gitu. Jadi itu yang menyebabkan gitu ya nilai ekspor untuk industri pengolahan menjadi lebih besar. Makanya pemerintah punya nih salah satu program yang disebut dengan hilirisasi industri. Apa tuh maksudnya hilirisasi? Hilirisasi itu adalah salah satu program pemerintah untuk mengolah produk mentah menjadi produk jadi. Maksudnya apa? Jadi sebelum dijual kembali, sebisa mungkin produk tersebut diolah dulu. Apalagi kalau tujuannya buat ekspor. Gitu. Kalau zaman-zaman dulu gitu ya, banyak tuh kayak misalnya kayu langsung diekspor ke luar negeri tanpa diolah lebih dulu. Gitu. Nah, diharapkan kalau sekarang diharapkan gitu
ya, sebelum diekspor diolah dulu lah. Kenapa harus diolah dulu? Karena kalau setelah diolah itu nilainya menjadi lebih tinggi jika dibandingkan kalau ekspornya dalam bentuk bahan mentah. Mungkin kalau umpamanya kita cuma ekspor kayu, harga kayu per meter kubiknya let's say 1 juta gitu ya, mungkin gitu ya, 1 juta. Tapi ketika kayu itu udah diubah menjadi misalnya furniture, lemari atau apa namanya, atau kursi, harganya naik nih jadi 3 juta. Ada value added-nya di situ. Itu dari segi nilai. Belum lagi kalau itu diolah dulu, berarti kan kita di dalam negeri kan mau nggak mau ada proses produksi ya. Ada pabrik lah, gitu kan. Nah, itu kan tentu butuh tenaga kerja kan. Nah, berarti kan bisa membuka lapangan pekerjaan bagi yang lain. Gitu. Jadi itulah salah satu alasan kenapa ada namanya program hilirisasi industri. Gitu. Jadi kayak ada peningkatan nilai tambah di dalam negeri. Gitu. Selain dia mampu menilaikan nilai tambah produk tersebut, dia juga berpotensi untuk meningkatkan lapangan pekerjaan di dalam negeri. Gitu. Gitu ya. Oke, jadi kalau dari sini poinnya itu tadi industri pengolahan menjadi salah satu sektor dengan kontribusi terbesar untuk ekspor Indonesia. Pertanyaan? Selanjutnya. Oke, kalau di sini kita bisa lihat nih beberapa produk dengan yang apa namanya nilai ekspornya naik paling tinggi dan turun paling banyak gitu ya. Ada 5 nih masing-masing. Ini diambil yang paling tinggi. Produk ekspor kita banyak banget ya, bisa ribuan bahkan iya bisa ribuan atau lebih gitu ya. Tapi ini yang paling tinggi di bulan April. Jadi kalau dibandingkan antara April dan Maret, 5 produk ini yaitu bahan bakar mineral, biji logam, besi, timah, dan kimia anorganik adalah produk-produk dengan peningkatan ekspor paling besar gitu ya. Jika dibandingkan produk lainnya. Nilainya bisa dilihat gitu ya. Misal untuk bahan bakar mineral itu sebesar 642,8 juta US dollar. Gitu. Selanjutnya juga kayak gitu, bisa kalian lihat. Sedangkan untuk produk dengan penurunan ekspor paling tinggi adalah logam mulia, yaitu berkurang sebesar 525 juta US dollar. Gitu. Oke, lanjut. Nah, kalau ini dilihat dari berdasarkan negara tujuan nih. Saya tadi bilang, jadi namanya ekonomi terbuka gitu ya, berarti kan ada interaksi dengan negara lain gitu. Nah, di Maret 2022, bandingkan dengan April 2022, Jepang, Singapura, Taiwan, Turki, dan Belanda adalah negara-negara tujuan ekspor kita. Itu beberapa negara tujuan ekspor kita. Dan negara-negara tersebut, dan ekspor kita ke negara tersebut, itu mengalami kenaikan yang paling tinggi jika dibandingkan dengan negara lainnya. Terutama kalau dibandingkan dengan negara yang paling kanan tuh. Karena kalau yang paling kanan justru mengalami penurunan ekspor. Tuh, ekspor kita ke Estonia, ke Bangladesh, Pakistan, Amerika, dan Swiss justru mengalami penurunan yang cukup besar jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Gitu. Nah, kalau punya data kayak gini, apakah selesai sampai sini? Oh, bisa nih kalian muncul pertanyaan lagi. Kenapa ya ekspor kita ke Amerika Serikat di bulan April itu mengalami penurunan gitu? Atau kenapa ya justru ke Jepang itu mengalami peningkatan? Tuh. Kalian bisa cari jawabannya, bisa jadi dicek dulu tuh datanya. Emang ekspor kita ke Jepang apa aja sih gitu? Mungkin setelah dicek, oh ekspor kita ke Jepang
Jepang yang mengalami peningkatan di bulan April itu adalah misal wol, misal ya, ini misal saya nggak tahu, tapi perlu dicek. Misal bahan baku wol, wah kenapa tinggi ya di bulan April? Oh karena mungkin di bulan April Jepang itu sudah masuk musim semi atau musim dingin mungkin gitu ya, atau persiapan musim dingin. Jadi banyak industri Jepang yang mulai memproduksi pakaian di musim dingin gitu, makanya demand-nya meningkat tuh, makanya ekspor kita ke sana naik. Itu salah satu contohnya. Jadi perlu dilihat lagi datanya. Apa aja nih ekspor kita ke Jepang yang mengalami kenaikan di bulan April. Dari situ nanti kita bisa lihat, oh mungkin karena ini, gitu. Kenapa bisa naik. Sebaliknya di Amerika Serikat juga kayak gitu. Kenapa bisa mengalami penurunan ya di bulan April dibandingkan dengan Maret? Gitu. Itu kita cek juga produk apa tuh yang paling banyak turunnya. Produk ekspor kita. Emang ekspor kita ke Amerika itu apa sih paling utama gitu? Gitu, gitu ya. Oke, lanjut. Sebentar suara saya habis nih. Bapak masih di mute. Masih di mute, Pak. Terlalu semangat. Oke, jadi kalau ini menjawab nih tadi mitra dagang utama kita. Dilihat dari pangsa pasarnya. Gitu. Nah, kalau lihat dari sini kan lihat tuh Tiongkok. Tiongkok itu pangsa ekspor kita ke Tiongkok. Maksudnya apa sih pangsa ekspor? Jadi misal nih dari berapa nih? Total ekspor kita ke dunia kan sebesar sebentar. Total ekspor kita di April 2022 itu kan 27 miliar. Tuh. 21%-nya atau 5,49% jutanya miliarnya itu kita ekspor ke Tiongkok. Gitu. Sisanya diekspor kemana? Ke Amerika, ke Jepang, India, Malaysia, dan seterusnya. Gitu. Jadi memang Cina itu menjadi salah satu negara tujuan ekspor utama Indonesia. Maka dia menjadi mitra dagang utama Indonesia. Gitu. 20% itu gede loh, gede banget. Jadi kebayang nggak kalau misalnya kita tiba-tiba putus hubungan sama Tiongkok, dampaknya ke perekonomian kita tuh gimana gitu. Karena ya sangat besar banget nih. Itu baru dilihat dari segi perdagangan deh. Belum dilihat dari segi lain. Kayak misalnya investasi, berapa banyak tuh investasi Cina di kita. Gitu. Belum lagi dari segi politis. Gitu. Saya bukan kampanye buat pro Cina ya enggak, tapi maksudnya ketika misalnya gitu ya, ada nih kan mahasiswa biasanya semangat-semangat gitu ya. Ada yang bilang, "Oh, ayo kita kampanye apa namanya boikot produk-produk negara tertentu gitu ya. Misal produk negara mana gitu." Ya kita harus kritis juga gitu. Kita harus cek kenapa harus boikot. Terus kalau umpamanya kita boikot, kita punya alternatif lain enggak? Tuh. Jangan sampai kita memboikot terus kita susah sendiri gitu. Karena belum ada alternatifnya. Tuh, dampaknya nanti gimana? Apakah positifnya lebih besar daripada negatifnya?
gitu. Siap nggak sama dampak negatifnya? Kayak gitu. Gitu ya. Justru Amerika Serikat tuh masih kalah sama Cina ya. Cuma 9,50%. Walaupun itu juga besar gitu ya. Nah, kalau dilihat per region, itu sebelah kanan tuh ASEAN, Uni Eropa, itu berdasarkan region atau berdasarkan wilayah. Siapa yang tahu negara ASEAN siapa aja? Yo. ASEAN tuh apa aja sih? Ini kayak belajar sejarah kita ya. ASEAN itu ya itu tadi ada Malaysia, ada Singapura, ada Thailand, ada Brunei, ada Laos, Kamboja gitu. Negara-negara Asia Tenggara gitu. Nah, kalau untuk level ASEAN sendiri itu ada 21%. Jadi sekitar 20% produk ekspor kita ya hanya diekspor ke negara-negara tetangga. Itu 20% ya. 80% ya keluar. Salah satunya adalah ke Uni Eropa, yaitu 7%. Cukup jauh ya jaraknya gitu ya. Jadi sekitar 7% atau hampir 8% itu kita ekspor ke Uni Eropa. Nah, Uni Eropa sendiri itu ada berapa negara? Ada sekitar 27 negara. Karena kan sebelumnya 28 ya. 28 itu sama Inggris. Ketika Inggris keluar sekarang jadi 27. Gitu. Jadi 27 negara Uni Eropa. Ya, ada Belanda, ada Italia, Spanyol, banyaklah itu negara-negara Eropa di situ. Ini nilai sekitar 7,78%. Nah, waktu itu kita sempat tuh salah satu produk kita minyak CPO juga sempat mengalami kayak apa ya semacam black campaign di Uni Eropa. Jadi dibilang bahwa oh produk sawit Indonesia ini nggak ramah lingkungan nih gitu. Kenapa nggak ramah lingkungan? Karena apa namanya menyebabkan kebakaran hutan gitu, pembalakan liar. Belum lagi produk sawit Indonesia ini dia bikin habitat orang hutan rusak gitu. Jadi banyak tuh kampanye negatif di luar negeri terkait produk kita gitu. Produk sawit Indonesia. Walaupun sebenarnya gitu ya, ternyata itu kayak persaingan bisnis aja. Kenapa tuh persaingan bisnis? Karena Uni Eropa sendiri mereka mengembangkan produk minyak dari minyak nabati ya. Bukan dari kelapa sawit, tapi dari kayak biji bunga matahari atau dari kedelai gitu. Kayak gitu ya, itu persaingan bisnis lah. Kayak gitu biasanya umum terjadi di dalam prakteknya kayak gitu umum gitu. Walaupun ya tadi isu-isu yang diangkat kadang-kadang isu di luar perdagangan ya kayak tadi kayak masalah lingkungan, masalah HAM. Oke. Lanjut. Nah, kalau ini nilai totalnya ya. Jadi kalau tadi per bulannya ini total Januari sampai April di total nilainya. Terus dibandingkan dengan antar tahun antara 2021 dengan 2022. Oh, di sini kelihatan ya, kelihatan bahwa terjadi kenaikan total ekspor. Ya, untuk total ekspor naik sebesar 38,68%. Sedangkan untuk non-migas sendiri, non-migas itu selain minyak dan gas ya, itu naik sebesar 39,12%. Bedanya itu aja sih. Oh ini. Oh tadi bulanan, ini kita per periode waktu, Januari sampai April. Oke lanjut.
boleh lanjut? Ya. Ini masih sama, jadi kita lihat per sektor. Lagi-lagi sektor industri pengolahan merupakan sektor yang memberikan apa nih istilahnya ya, dalam miliar, yang memberikan kontribusi terbesar terhadap ekspor total Indonesia. Tapi kalau dilihat dari segi pertumbuhannya, pertumbuhan paling tinggi sektor apa? Pertumbuhan ekspor paling tinggi dari sektor apa? Industri, Tambang ya. tambang. Iya, Industri. tambang dan lainnya, yaitu tumbuh sekitar 106,29%. Ya, jadi ya analoginya gini, yang gede belum tentu larinya cepat, gitu aja sih. Ya. Di sini tambang tumbuh 106, sedangkan migas naik 30,97%. Industri enggak. Nah, tapi yang perlu kalian ingat, pertumbuhan ini bisa jadi bukan karena faktor produktivitas semata, tapi bisa jadi karena adanya perubahan harga komoditas. Itu dia. Karena data-data ini tuh dia menggunakan data nominal, bukan data real. Ya, jadi berdasarkan harga yang berlaku. Oke, lanjut. Itu ekspor. Sekarang kita lanjut ke impornya. Next slide. Oke, sekarang impor. Nah, ini perkembangan impor. Kalau sebenarnya sama aja grafiknya ya. Kalau tadi ekspor, sekarang impor. Mirip-mirip nih. Kita bandinginnya antar bulan dan antar tahun. Kalau impor, perbandingan per bulannya, kalau kita bandingkan antara serat nih. Capek saya komputer. Aduh, gimana jadi penyanyi ya? Atau penyiar radio? Gila sih. Selamat deh.
Oke, bentar. Jadi kalau kita lihat dari impor ya, kalau tadi kan kalau kalian masih ingat di ekspor baik bulanan maupun tahunan sama-sama naik ya, walaupun besaran kenaiknya berbeda. Nah kalau di impor kita lihat nih, bulanannya turun tuh. Jadi kalau bandingin Maret sama April, impornya turun sebesar 10,01%. Sedangkan kalau tahunannya itu naik 21,97%. Lihat tuh. Dari sini kita bisa lihat ya, sama indikatornya sama nih, impor. Tapi informasi yang kita dapat bisa beda. Kenapa bisa kayak gitu? Ya karena tergantung sudut pandangnya. Ketika sudut pandang itu kalian ubah, ya hasilnya juga akan berubah. Gitu. Kalau tadi data bulanan, sekarang data tahunan, itu punya hasil yang berbeda gitu. Itu ya. Kalau kita lihat pola bulanannya tuh, polanya kan naik turun terus tuh. Sedangkan kalau yang untuk tahunan dia relatif lebih stabil tuh. Yang paling bawah ya, perubahannya nggak terlalu signifikan. Maksudnya nggak terlalu fluktuatif jika dibandingkan kalau yang bulan per bulan. Gitu. Ini kalau kalian dapat data yang lebih panjang lagi gitu ya, lebih tahunan lagi, itu bentuknya akan makin lama makin kayak kecil gitu tuh. Nggak sefluktuatif yang bulanan ini. Yang atas tuh ya. Oh ya. Oke, boleh lanjut. Nah, ini yang saya mau tadi bilang. Jadi, apakah impor selamanya buruk? Ini bisa menjawab pertanyaan tersebut. Salah satunya ya, kenapa? Karena ternyata impor itu tujuannya banyak loh. Ada yang buat konsumsi langsung, maksudnya apa tuh ya? Misal kalian beli baju dari Zara di US, apa di Inggris gitu, karena di Zara di Inggris lagi murah lewat Zalora gitu. Itu konsumsi. Tapi ada juga yang tujuannya adalah sebagai bahan baku atau barang modal. Misal apa? Oh, saya mau beli coffee maker dari Korea. Kenapa beli dari sana? Karena di dalam negeri belum ada tuh coffee makernya. Terus buat apa beli? Karena saya mau buka kafe gitu. Jadi kalian mau buka kafe itu digunakan sebagai barang modal. Terus apalagi nih? Oh, saya juga butuh kopi nih. Gitu. Oh, ada kopi yang nggak ada di Indonesia. Jadi saya datangkan dari luar negeri biji kopinya. Gitu. Nah itu digunakan lagi untuk proses produksi selanjutnya. Gitu. Jadi impor sendiri pun ada yang langsung digunakan untuk konsumsi, ada yang digunakan atau diproses lebih lanjut, yaitu bisa berupa bahan baku atau barang modal. Nah, kalau dilihat dari data ini, ternyata sebagian besar barang impor itu digunakan untuk proses produksi lebih lanjut. Atau untuk konsumsi itu hanya sekitar 8,6%. Sisanya itu adalah sebagai barang yang digunakan untuk keperluan produksi lebih lanjut. Gitu. Jadi pertanyaannya apakah impor itu buruk? Ya, kalau menurut data ini ya tidak buruk. Kenapa? Menurut saya ya nggak buruk. Kenapa? Karena impor itu digunakan untuk gitu ya, digunakan untuk proses produksi lebih lanjut yang menghasilkan nilai tambah lebih tinggi. Gitu, diolah lagi. Di mana nanti hasil produksinya tersebut pun bisa diekspor kembali ke negara lain gitu. Jadi, oke, mungkin untuk sementara impor kita naik, tapi nanti kita itu bisa mampu menaikkan ekspor gitu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi sekarang kita beli dulu nih dari negara lain gitu. Terus habis itu barang-barang tersebut kita produksi dengan kita memproduksi barang dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Kemudian barang tersebut kita ekspor kembali gitu.
Sederhananya adalah kamu beli cuman barang jadi, beli kain di pasar dengan harga 100.000, kemudian kain tersebut kalian buat jadi baju, dijual dengan harga 500.000. Berarti kan untung 400.000 ya, gitu. Jadi di awal nggak apa-apa nih, impor dulu, beli dulu, tapi di akhir kita jual lagi, kan kita untung, gitu. Jadi untuk kasus ini, mungkin impor di awal mengalami kenaikan, gitu. Misal nih di bulan April ini, impornya naik nih, tapi kita cek nih, di akhir tahun, kira-kira ekspor kita naik atau enggak? Oh, ternyata ekspornya naik, kemungkinan. Ini lagi kemungkinan ya. Oh, berarti kemungkinan di bulan-bulan awal kita impor banyak karena untuk bahan baku produksi. Gitu. Yang nanti di akhir tahun kita ekspor ke luar negeri. Gitu barang jadinya. Gitu. Jadi ada proses peningkatan nilai tambah di dalam negeri. Gitu. Karena bisa jadi bahan baku yang diimpor ini adalah bahan baku yang belum bisa disediakan di dalam negeri. Makanya mau nggak mau kita harus impor. Tidak mampu disediakan itu bisa jadi dari segi kuantitas, jadi mungkin di Indonesia udah ada nih bahan bakunya tapi nggak cukup. Gitu. Jadi mau nggak mau kita impor, atau ada di Indonesia tapi kualitasnya kurang bagus. Gitu. Atau yang ketiga, kualitasnya udah bagus, kuantitas sudah bagus, tapi harganya mahal nih. Jadi mau nggak mau harus impor. Tuh. Gitu ya. Jadi kalau dilihat data ini ya impor kita tuh sebagian besar untuk proses produksi, bukan buat konsumsi. Gitu. Tapi kalau kalian pernah belanja di Shopee, terus ada toko di luar negeri, berarti secara nggak langsung kalian sudah melakukan impor tuh di situ, proses impor. Jadi kalian ini bisa dibilang importer nih. Atau kalian juga jual barang di Shopee gitu, nanti ke luar negeri ya, berarti kan udah jadi eksportir. Sekarang makin mudah ya proses jual beli kayak gitu. Lintas daerah, lintas negara. Oke, lanjut. Ini kurang lebih sama sih. Kalau tadi kan ekspor ini beberapa produk yang nilai impornya meningkat paling banyak gitu ya di April 2022. Sayuran, wah sayuran sampai impor ya. Kenapa bisa kayak gitu coba? Sayuran, buah-buahan. Gitu. Kalau kendaraan bermotor mungkin gak heran ya, tapi kalau sayuran, buah-buahan kenapa sampai impor? Nah itu kan bisa jadi pertanyaan juga ya, kenapa? Kenapa? Sedangkan yang bawah itu adalah yang impornya terus turun. Itu ada gula, ada biji, kendaraan, dan lain-lain. Oke, lanjut. Nah, kalau selanjutnya ini negara nih. Negara mana sih yang impor kita makin berkurang gitu? Oke, dari Argentina nih paling banyak. Jadi impor kita berkurang banyak nih dari Argentina di bulan April. Yang impornya justru yang impor kita justru bertambah yaitu dari Argentina gitu ya. Jadi di bulan April ini impor kita dari Argentina, Amerika, Kuwait, Filipina, dan Paraguay ini meningkat paling tinggi jika dibandingkan dengan negara lainnya, terutama kalau dibandingin sama Australia, Tiongkok, India, Jepang, Thailand gitu ya. Dimana kalau ke Australia, impor kita turun sebanyak 169,3 juta US dollar. Lagi. Nah, ini pangsa impor non-migas. Turun deh. Next slide.
again ya, Cina lagi ya. Jadi Cina ini negara tujuan ekspor utama kita, tapi dia juga sebagai negara pengimpor terbesar. Dengan kata lain, gitu ya, Cina kan jualan ke kita juga ya. Ketika kita impor dari Cina, berarti Cina jual ke kita. Kita ekspor banyak ke Cina, tapi Cina juga ekspor banyak ke kita. Bahkan kalau dari segi impornya ini sebanyak 27,65% total impor Indonesia itu berasal dari Cina. Kalau tadi kan ekspornya hanya berapa ya, 20. Ini membuktikan bahwa yaitu kita sangat tergantung sekali dengan Cina. Apapun yang terjadi di Cina, misal kayak kemarin tuh yang wabah COVID di Cina, kan mereka juga otomatis tuh lagi di lockdown, jadi kita nggak bisa jualan ke sana. Oke. Turun ini ya, sekarang karena neraca perdagangannya ya, neraca perdagangan. Jadi kalau neraca perdagangan berarti kan ada trade defisit, ada trade surplus, ada trade balance atau neraca berimbang gitu ya. Mirip-mirip lah dengan istilah yang apa tuh, anggaran surplus, anggaran defisit, anggaran berimbang, tapi jangan sampai ketukar ya. Karena kan ini dua hal yang berbeda, konsepnya mirip tapi variabelnya berbeda. Kalau anggaran itu kan kita ngomongin bandingin pajak dengan government spending ya. Kalau ini saya barusan ke tendang lagi ya. Iya, Iya, Pak. Oke. Tadi udah sampai mana saya ngomong? Membandingkan anggaran tadi. Oh Anggaran, iya, Pak. jadi itu ya. Jadi jangan sampai ketukar ya konsep yang trade balance dengan budget ya, ya, balance budget. Jadi kalau yang tadi, kalau anggaran berimbang itu yang dibandingkan pajak dengan government spending. Kalau trade balance, neraca perdagangan, itu yang dibandingkan adalah ekspor dengan impor. Kalau ekspor yang lebih tinggi daripada impor, berarti itu surplus atau trade surplus. Kalau ekspornya lebih kecil dari impor, berarti itu trade deficit. Kalau ekspor sama impor, berarti itu sama dengan balance trades atau neraca berimbang gitu ya. Oke, itu konsepnya kayak gitu. Nah, di sini kita lihat nih untuk April 2022 kita mengalami surplus sebanyak 7,56 miliar US dollar. Di mana kalau kita lihat di bulan-bulan sebelumnya itu nilainya lebih rendah tuh. Jadi kalau di bulan Maret itu sebesar apa tuh? Antara empatan lah ya, sekitar 4 atau 5 gitu miliar. Sedangkan di bulan Februari, kalau lihat garis merah gitu ya, sebesar 3 atau 4 ya. Bahkan kalau di bulan Januari cuma 1 miliaran gitu. Jadi nilai neraca perdagangan barang kita terus mengalami peningkatan nih tiap bulannya di tahun 2022.
gitu. Sebentar. Kenapa bisa kayak gitu? Karena kalau kalian lihat tuh di ekspor dan impor, di mana nih perubahannya gitu ya. Misal nih kenapa bisa gitu? Karena perubahan ekspor jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perubahan impor. Contoh, kalau kalian lihat tuh di perubahan ya, di tabel yang hijau, untuk bulan ke bulannya, ekspor kita tumbuh sebesar 3,11%, sedangkan impor kita berkurang sebanyak 10,01%. Itu kalau month to month. Kalau year on year, itu ya, ekspor kita tumbuh 47,76%, sedangkan impor tumbuh lebih rendah, yaitu walaupun positif dia tumbuhnya cuma 21,97%. Atau dengan kata lain ya, pertumbuhan ekspor itu lebih tinggi dari pertumbuhan impor. Begitu juga dari segi nominalnya, kalau kalian lihat gitu ya, memang di bulan April 2022 pun nilai ekspor kita lebih tinggi, yaitu sebesar 27 miliar, sedangkan impor kita cuma 19 miliar. Berarti kan ada surplus ya di situ, surplus perdagangan, yaitu sebesar 7,56 miliar. Oke, lanjut. Nah, ini negara perdagangan, neraca perdagangan non-migas Indonesia menurut negara. Nah, ini kan beberapa mitra dagang utama kita gitu ya. Nah, Amerika, India, dan Filipina ini adalah ketika 3 negara dengan surplus perdagangan terbesar. Jadi kita itu mengalami surplus perdagangan dengan Amerika, dengan India, dan Filipina. Jadi ekspor kita ke negara-negara ini tuh jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan impornya. Gitu. Dimana kalau ke Amerika Serikat, kita mengalami surplus sebanyak 1.627 juta US dollar. Itu ya bacanya ya. Yang hijau tuh, itu surplus perdagangan. Nah, kalau yang bawahnya itu defisit tuh, yang merah. Turun ke bawah. Nah, kalau ini defisit, berarti kita sama Argentina tuh defisit. Defisitnya sebesar apa? Sebesar 320 juta US dollar. Gitu. Sama Thailand berapa? 217,9 juta US dollar. Jadi kalau tadi sama Amerika kita surplus, sama Argentina kita defisit. Ya kayak jual beli gitu ya, nggak selamanya kita untung. Mungkin sama satu negara kita untung, sama negara lain kita nggak untung gitu. Tapi in general, neraca perdagangan kita adalah positif. Tadi 7,8 sekian miliar US dollar. Turun boleh. Ini perlu bisa dilihat. Lanjut. Ini isu yang lagi hangat nih. Kira-kira ada dampak nggak ya perang antara Rusia dan Ukraina dengan kinerja perdagangan kita? Oke, kita bisa lihat coba di bawahnya. Ternyata perang Rusia dan Ukraina ini berdampak nih ke kita. Dampaknya dilihat dari mana? Tuh bisa dilihat bahwa pada periode jika dibandingkan gitu ya antara Januari April 2022 ke Rusia nilai tren neraca perdagangan kita tuh negatif tuh sejak bulan Februari. Jadi awalnya di Januari itu masih positif 11,5, sedangkan di Februari turun tuh. Jadi mengalami defisit sebesar 7,9 dan nilainya makin membesar di bulan Maret 186,8. Di bulan April berkurang walaupun masih defisit juga. Begitu juga di Ukraina. Di Ukraina kita negatif terus tuh. Walaupun memang dari awal udah negatif ya, tapi kalau dilihat dari Januari sampai April kita negatif terus sama Ukraina gitu.
Nah, kalau dibandingkan year on year, kan di 2021 belum ada perang tuh mereka. Kalau kita bandingkan, nilai defisit kita tuh jauh lebih tinggi di 2022 jika dibandingkan dengan 2021. Jadi bisa dikatakan gitu ya, bahwa perang antara Rusia dan Ukraina ini diindikasikan gitu ya, menjadi berdampak negatif terhadap neraca perdagangan Indonesia dengan kedua negara tersebut. Gitu. Berdasarkan data ini ya, di mana kalau kita bandingkan year on year, maksudnya untuk periode yang sama dengan tahun yang berbeda, neraca perdagangan Indonesia dengan Rusia itu turun sebanyak defisit perdagangan Indonesia dengan Rusia itu sebesar 217,2 juta US dollar. Gitu. Berapa persen perubahannya kalian bandingkan dengan 48,3. Karena nanti hitung aja di perbedaannya berapa, nah itu kelihatan persentasenya berapa. Sedangkan kalau umpamanya dengan Ukraina, neraca perdagangan Indonesia itu turun dari 69 juta US dollar surplus menjadi defisit 23,3 juta US dollar. Jadi gitu, kalau ditanya gimana nih dampak perang Rusia Ukraina terhadap neraca perdagangan Indonesia, ya kalian jawab ini aja. Nih dampaknya kayak gini. Kalau punya datanya kalian gambar, datanya kalian sajikan datanya, terus kalian jelaskan. Gitu. Jelas? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup nih. Sebelum pita suara saya kayak habis juga nih. Gimana kalau 4 jam ya? Maksudnya 4 jam berarti 8 jam. Biasanya 4 jam aja suara udah kayak gini. Gak kebayang. Oh iya, buat kuliah pengganti kemungkinan nanti saya gabung ya sama kelas 2C. Kemungkinan, tapi hari saya belum tahu kapan. Kita ada 2 kelas ini ya, 2 kelas pengganti ya. Karena kan yang pertama hari libur, terus yang kemarin saya sempat nggak masuk. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada saya tutup. Nggak ada, Pak. Ya, Nggak tapi nggak ada kayaknya, Pak. nggak ada. Nggak ada, Pak. Siap. Oke. Ya udah, sekian dari saya ya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.